Dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita lakukan sebagai sebuah rutinitas. Kita bangun pagi, kemudian kita berangkat ke tempat kerja, dan di sana kita melakukan ada begitu banyak pekerjaan kita. Dan setelah pulang dari kantor kita kemudian mungkin mencuci pakaian kita, menyiapkan makanan, dan kemudian mungkin nonton televisi dan kemudian tidur kembali. Tetapi ada juga hal-hal yang sesungguhnya tidak terjadi hanya seperti rutinitas saja. Ada hal yang tentu kita ingin ciptakan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita menciptakan sesuatu dalam kehidupan kita yang lebih dari sekedar rutinitas saja. Kita harus memahami bahwa Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk meng-create, untuk membentuk hidup kita. Dia berikan kepada kita kemampuan untuk itu. Dan ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan. Yang pertama adalah kita harus pahami siapa diri kita. Kadang-kadang kita mencoba untuk memahami apa yang kita butuhkan. Saya butuh rumah, saya butuh mobil, saya butuh pekerjaan baru, saya butuh penghasilan yang lebih. Kita bertanya mengenai apa yang harus kita miliki, tentang what in our life. Tetapi kita sering lupa untuk bertanya pada diri kita, siapa sesungguhnya saya? Kalau kita bertanya mengenai siapa sesungguhnya saya, kita kemudian akan lebih fokus. Kita mau hidup seperti apa sehingga kita dapat merumuskan arti hidup kita. Untuk apa saya ada di tengah-tengah dunia ini? Dan kemudian kita juga harus tahu mengapa saya melakukan ini. Dan kemudian kita menjadi fleksibel dengan bagaimana kita mewujudkan itu. Misalnya, Anda ingin hidup dengan melayani sesama. Mungkin Anda semula bercita-cita menjadi seorang pengacara. Tetapi ketika Anda mengalami benturan, Anda ternyata tidak cocok menjadi pengacara. Anda mesti fleksibel dengan how-nya. Why, mengapa Anda memiliki reason atau alasan untuk memilih sesuatu. Karena Anda mencintai pelayanan. Tapi bagaimana caranya? Anda juga harus fleksibel. Anda harus terbuka dengan berbagai macam kemungkinan Anda masuk dalam pelayanan. Tidak hanya pelayanan dalam gereja, tapi juga pelayanan dalam keluarga Anda, dalam lingkungan di mana Anda hidup. Dengan cara Anda memilih pekerjaan yang cocok untuk Anda, dengan cara Anda memilih komunitas yang cocok untuk Anda untuk melayani, Anda menjadi setia terhadap why Anda, tapi Anda fleksibel dengan how, bagaimana Anda mewujudkannya. Dan dua hal ini, kita tahu siapa diri kita dan kita tahu mengapa kita melakukan itu, adalah juga dua fondasi yang kemudian membuat hidup kita lebih berarti. Dan Injil kita pada 24 pagi ini, sebentar malam Anda akan mendengarkan bacaan Injil yang lain, adalah tentang Kidung Sakaria. Sakaria adalah seorang imam dan dia mengalami sukacita yang besar ketika istrinya yang dikatakan mandul di usia tuanya masih dapat memberikan kepadanya seorang anak yang dijanjikan oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Dan Anda tahu, Sakaria melihat ini sebagai rencana Tuhan. Dan memang dia mengalami juga masa-masa di mana dia meragukan semuanya itu. Tetapi Allah kemudian menunjukkan pada dia siapa diri dia. Dia adalah juga jembatan bagi Allah untuk mewujudkan mimpi Allah. Allah ingin supaya putranya dilahirkan di tengah-tengah dunia, dan sebelum kedatangan putranya harus datang dia yang akan menyiapkan segalanya. Dan orang Yahudi percaya dia adalah perwujudan dari Elia, dan itu diwujudkan dalam diri anak Sakaria dan Elisabet. Kapan terjadi, Sakaria tidak tahu, tetapi terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Anda mesti melihat Sakaria harus bersifat fleksibel dengan semuanya itu. Harus belajar menerima semuanya itu. Tidak semua terjadi seperti apa yang dia pikirkan dan direncanakan. Yang terjadi adalah sesuatu yang bahkan di luar kendali dia. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan manusia seperti pada Sakaria dan Elisabet. Dan kata-kata yang sangat indah diungkapkan oleh Kidung Sakaria ini adalah, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan baginya. Sakaria juga tahu anaknya siapa dan apa yang harus dia lakukan.
Tapi sekali lagi, tidak semua berada dalam kontrol kita. Tetapi kita juga tahu bagaimana kita harus melangkah. Maka, cobalah Anda mengenali siapa Anda dan mengapa Anda melakukan sesuatu dalam hidup Anda. Dan itu akan memberikan arti dan makna dalam hidup, dalam pekerjaan, dan pelayanan Anda. Dan limpahkanlah berkat Tuhan atas kami semua dalam menyambut pesta Natal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menyambut Natal, Merry Christmas, dan semoga pesta kelahiran Tuhan memberikan sukacita baru bagi Anda dan Anda kenal siapa diri Anda dan apa rencana Tuhan dalam hidup Anda.